الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Al-ayat. Sadaqallahul Adzim. Sekretaris Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Humaydi Hambali yang saya hormati, Ustaz Ahmad Sauri selaku panitia, dan juga Dr. Syauki yang baru saja meninggalkan tempat ini karena ada acara. Pelatihan pada kesempatan siang ini kerjasama pengurus lembaga Falakiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta dengan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lembaga Falakiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu secara rutin setiap bulan, bukan hanya awal Ramadan dan awal Syawal, tetapi setiap bulan mengadakan Ru'yatul Hilal di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beberapa kali melaksanakan Ru'yatul Hilal di awal Ramadan dan awal Syawal, belum pernah berhasil melihat. Sampai ketika itu wartawan Metro TV nanya, perasaan saya berapa kali melihat, saya nggak pernah lihat. Tetapi jangan salah, di bulan-bulan yang lain, awal Rabiul Awal dan juga bulan apa nih Ustaz? Saya boleh 2 kali iya. Bulan apa? 2 kali itu pernah melihat dengan jelas di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini. Dan bahkan waktu itu sempat direkam sama pawang teleskop. Kalau di Mandalika lagi terkenal pawang hujan, di Falakiyah lagi terkenal pawang teleskop. Nah ini saudara Fakih, coba berdiri Fakih. Nah ini Fakih yang biasa memegang teleskop ketika Ru'yatul Hilal. Itu terekam jelas benar hilal nampak di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya sampaikan bahwasanya lembaga Falakiyah PBNU dengan Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari melaksanakan pelatihan. Kalau bapak dan ibu hari ini belum merasa puas dan mudah-mudahan tidak puas. Kalau tidak puas kan pengen belajar dan pengen belajar. Ada sarananya. Karena hari ini materinya sifatnya masih umum. Saya materi umum, tinjauan dari fikih. Nanti Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Asirum juga tinjauan fikih. Saya lebih contoh fikih dalam sudut pandang ru'yah, perspektif ilmunya. Nanti ada materi-materi berikutnya, teori hisabnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Gopur. Lebih spesifik lagi, perhitungan hisab awal Ramadan, perhitungan hisab Ramadan maksudnya. Nanti oleh Ustaz Syekhul Anwar. Dari 2 materi ini langsung kita praktek bagaimana cara menggunakan alat. Alat nanti ada 2. Alat yang dimiliki oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang alatnya sengaja disimpan di Masjid Raya karena kita rutin ngadain ru'yahnya di sini. Yang kedua, alat punya Kemenang Pusat, nanti akan memandu bagaimana mengoperasikan teleskop nanti oleh Bapak Kiai Ismail Fahmi. Beliau adalah Kasubdit Hisab Ru'yat dan Pembinaan Syariah di Kemenang Pusat. Itu praktek langsung. Nah, praktek untuk lebih puasnya lagi, tolong hadir setiap bulan di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Sekali lagi,
kalau materi ini masih belum puas, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mengadakan pelatihan hisab ruqyah 1 bulan 2 kali, tepatnya hari Selasa malam Rebo di kantor PWNU di Jalan Bukan Kayu, setiap Selasa malam Rabu. 1 bulan, berarti 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Oleh karenanya mudah-mudahan tidak puas. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengenalkan dulu ini pengurus lembaga Falakiyah yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sendiri, saya pribadi, saya sebagai ketua lembaga Falakiyahnya. Kemudian ada Ustaz Saiful Anwar, pengurus Falakiyah juga, yang nanti akan memberikan materi. Beliau ada di bangku pakai jaket putih. Kemudian wakil ketua lembaga Falakiyah Ustaz Abdul Ghafur yang lagi jalan, itu juga nanti akan kasih materi. Kalau Ustaz Saiful dari Al-Falah, pesantren Al-Falah, Ustaz Ghafur dari pesantren Pascal. Kemudian ada Ustaz Nasrullah, ini pengurus wilayah juga lembaga Falakiyah. Beliau ahli falak, ahli nulis. Oleh karena ini saya mohon nanti sama beliau sama Ustaz Ghafur berkombinasi, tolong bikin buku tentang Falakiyah yang diterbitkan PWN. PWN Jawa Timur udah berapa buku tuh yang sudah diterbitkan, PWN DKI bukunya. Karena beliau penulis, tolong nanti bisa bikin bukunya. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan Ustaz Fakih, yaitu bawa teleskop tadi sudah. Ada Ustaz Sahal, beliau yang pakai baju putih, itu juga pengurus wilayah. Bang Anta juga yang lagi pegang ini kamera, itu juga pengurus wilayah Falakiyah. Ada lagi gak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, 7 hari ini, 8 sampai di sana. 8 orang hadir pada kesempatan siang ini. Dalam atau di lingkungan Nahdlatul Ulama punya keyakinan yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Pertama adalah ta'abbudi, yang kedua adalah ta'akkuli. Ta'abbudi adalah sesuatu yang sifatnya ibadah. Kita melaksanakan ru'yatul hilal mengandung nilai ibadah yang sumbernya adalah ru'yah, itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh hadis, itulah yang kita lakukan, melaksanakan ru'yatul hilal. Ru'yah melihat al-hilal, bulan sabit, bulan yang masih kecil, umurnya sangat kecil, dan itu harus benar-benar dilihat oleh mata kepala. Kalau mata telanjang itu tidak bisa melihat karena keterbatasan mata, boleh menggunakan alat bantu. Ustaz saya pun biasanya pakai itu kayak galah gitu, kayak galah. Kalau itu nggak sanggup juga, pakai teleskop. Pakai teleskop. Nah, kebetulan teleskop yang ada di kita ini teleskop robotik, udah canggih. Tinggal di setel, nanti akan bisa mengarah kemana? Ke Jupiter kah? Mau diarahkan ke Mars kah? Akan diarahkan ke matahari kah? Akan diarahkan ke bulan? Itu sudah bisa di-set. Dalam satu hadis disampaikan, billahi la ahallal hilahu amsi asyiyatan, demi Allah sejatinya hilal telah nampak kemarin sore. Dari hadis ini jelas bahwasanya untuk mengetahui hilal itu harus dilihat dengan mata kepala, baik mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat. Harus
melihat. Nah kemudian tentunya untuk melihat bulan gak semata-mata lihat, kan harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nanti repot. Main teleskop aja, arah ke barat, nggak taunya mataharinya ada atau hilalnya ada di sebelah selatan, atau matahari atau hilalnya ada di utara misalnya. Kalau asal melihat saja, ya akan sia-sia. Maka harus ditunjang dengan ilmu yang namanya ilmu astronomi, ilmu hisab. Itulah yang disebut dengan ta'abbudi. Kalau tadi ta'abbudi, pokoknya kalau firman Allah begitu, ya begitu. Kalau kata hadis ini begitu, ya begitu. Menjalankan perintah Allah ta'abbudi dengan melaksanakan ru'yah ditunjang dengan ilmu hisab, itu ta'abbudi. Ta'abbudi. Untuk melaksanakan ru'yatul hilal memang Rasulullah itu lebih fokus, apalagi masalah Sya'ban ini. Masalah Sya'ban itu sangat lebih fokus. Sya'ban, kemudian awal Syawal, kemudian awal Dzulhijjah. Karena itu memang yang sangat penting. Awal Ramadan maksudnya. Awal Ramadan karena akan menentukan kapan puasa. Awal Syawal akan menentukan kapan hari raya. Karena di situ ada hukum halal haram. Halal berpuasa dan haram berpuasa. Karena satu Idul Fitri sudah diharapkan untuk melaksanakan puasa. Perlunya itu. Kemudian awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada tanggal 9 Dzulhijjah. Orang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan tanggal 9-nya? Maka harus diketahui tanggal awalnya. 3 bulan itulah yang menjadi pokok. Namun demikian bukan berarti bulan-bulan yang lain itu ditinggalkan, tidak. Tetap walaupun tidak sehebat, tidak seseru awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah. Nah di Masjid Raya ini yang paling heboh awal Ramadan, awal Syawal. Heboh, wartawannya banyak, undangannya juga banyak. Oleh karenanya Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa menyiapkan 100, mungkin lebih makanan. Karena itu banyak yang pada ingin beliau. MUI-nya diundang, DMI-nya diundang, Kemenangnya diundang, pengadilan agamanya diundang, seluruh unsur tokoh-tokoh masyarakat juga diundang. Dzulhijjah di sini ngadain situ ngadain, cuma tidak seheboh kayak awal Ramadan dan awal Syawal. Nah bulan-bulan yang lain juga sama, tetap di sini mengadakan. Karena itu sifatnya biasa, paling yang lebih antara 10 sampai 20 orang. Gak banyak. Asal kita melaksanakan ta'abudinya tadi, yang bernilai ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu asy-syahra bulan, falyasum, maka berpuasa. Kalimat syahidah di sini menurut tafsir Al-Marawi adalah orang adalah berpuasa pada bulan barang siapa, maksudnya barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan dengan melihat hilal syahidah, dengan melihat hilal sedangkan dia tidak bepergian, maka dia wajib berpuasa. Artinya dari ayat ini, dari kalimat syahidah sendiri sudah menunjukkan bahwasanya wajibnya kita melaksanakan ru'yatul hilal bil fi'li, bukan dengan angan-angan, bil fi'li, dengan mata telanjang ataupun dengan alat. Nah, adapun tadi ta'akul li hisab adalah penunjang.
ru'yatul hilal itu yang benar, maka harus diganti oleh ilmu hisab atau ilmu astronomi atau yang kita sebut tadi ta'akkul. Jangan salah, ilmu hisab itu bukan mengganti ru'yah. Ingat itu, ilmu hisab bukan untuk mengganti ru'yah. Karena ada saudara-saudara kita yang cukup menggunakan hisab tanpa ru'yah, sehingga karena tanpa ru'yah sudah mengumumkan sebulan sebelumnya Ramadan tanggal 2 April, Idul Fitri tanggal 2 Mei, jauh-jauh hari sudah disebutkan. Karena nggak menggunakan ru'yah, hanya menggunakan hisab, hanya ta'akkul. Dan ingat, Nabi Muhammad belum pernah mengumumkan awal Ramadan atau awal Syawal jauh-jauh hari. Nanti ada hadis-hadisnya. Nabi Muhammad mengumumkan besok Ramadan setelah ada laporan dari sahabat melihat hilal. Rasulullah mengumumkan besok Idul Fitri setelah ada laporan dari para sahabat setelah melihat hilal. Bukan sebulan sebelumnya, apalagi 2 bulan sebelumnya. Belum pernah jauh-jauh hari. Inilah perlunya kombinasi antara ru'yatul hilal dengan ilmu hisab, ta'akkulinya tadi. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, 'anil ahillah, tentang bulan muda. Bulan muda disebutnya hilal. Kalau bulan tanggal 15 purnama disebutnya qamar. Hilal itu bulan tanggal muda yang masih tipis banget. Qul, kata Allah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat ini asbabun nuzulnya, asal usul turunnya ayat ini, selamat datang di Haji Imam Syafwan. Beliau ini salah satu pengurus Masjid Raya di Haji Aisyah. Asbabun nuzul dari ayat ini, ada seorang sahabat namanya Sa'labah bin Hunaymah, juga Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah al-Hunaymah nanya sama Rasul, ya Rasul, kok bulan itu awalnya kok tipis gitu, kayak benang gitu, kayak benang tipis banget. Bahkan kalau kadang-kadang kalau ru'yatul hilal saking tipisnya cuma sakit aja. Kadang-kadang dikit benar, kadang-kadang belum tipis kayak benang. Nah itu yang difoto, direkam sama Mas Fakih itu kayak benang, udah agak tinggi, kayak benang melingkar, bukan melingkar, setengah lingkar. Itu sudah agak kelihatan banget itu. Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah al-Hunaymah bertanya, ya Rasulullah, bulan kok awal-awalnya begitu ya? Kayak benang, kemudian lama-lama rada tebel, kemudian kayak semacam bulan sabit, lama-lama kok bisa setengah, lama-lama penuh, dan lama-lama berkurang lagi. Dari pertanyaan itulah kemudian wahyu Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 2 surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 189 tuh, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu proses bulan yang perlu kita lihat. Dari ayat tadi
dari tipisnya hilal yang nampak yang sangat tipis itu, di sini menunjukkan bahwasanya ayat tadi memerintahkan dan perlunya kita melaksanakan ruqyah. Ini jangan salah paham ya. Ini ada juga yang lagi ngetren pakai Q, pakai kop, ruqyah. Oleh karena untuk membedakan kita ruqyah pakai T, pakai K, ruqyah. Ruqyatul hilal. Bukan ruqyah yang untuk ini pengobatan, bukan. Kalau itu pakai Q. Jadi jangan salah perhatian hisab ruqyah tadi kiranya pengobatan, bukan. Ruqyah. Pertama dari ayat tadi Al-Baqarah 189, pentingnya kita ruqyah. Yang kedua dari ayat tadi, karena untuk menunjukkan waktu berarti perlunya fungsinya hilal sebagai kalender, perhitungan hari, perhitungan bulan, waktu sholat dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 5, ini pun ini masih kaitannya dengan ta'abudi ya. Ta'abudi nas Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf saya belum seperti ini itu tadi, jadi nggak bisa ditampilin di layar ya. Dalam surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya mansilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun, mengetahui bilangan bulan, mengetahui juga bilangan jam. Jadi dalam surah Yunus tadi akan bisa diterangkan pula di dalam penafsirannya atau dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, bahwasanya dalam hitungan Hijriah itu berbeda dengan hitungan Masehi. Kalau di Masehi ada tanggal 28, 29, 30, 31. Tapi kalau dalam Hijriah cukup mengenal 29 dan tanggal 30. Gak ada tanggal 28, tidak ada tanggal 31. Jadi gak ada tuh Ramadan sampai tanggal 31. Kalau Ramadan sampai tanggal 31, yang setengah mau pedagang, berarti masih ada kesempatan untuk dagang lagi. Gak ada, cuman 29 sampai 30. Oleh karenanya, kalau melaksanakan ruqyatul hilal itu tanggal 29. Kenapa? Di tanggal 29, contoh besok awal Ramadan, tanggal 29 Sya'bannya itu hari apa tuh? 29 Sya'ban ini hari apa? Hari Sabtu. 29 loh. Sekarang 23 nih. Jumat. Tanggal 29 Sya'bannya itu hari Jumat. Berarti Jumat sore menjelang matahari tenggelam di ufuk barat, kita lihat bulan itu ketika itu terlihat atau tidak. Hari Jumat sore kalau ternyata bulan terlihat, kalau bulan terlihat berarti awal puasa adalah hari Sabtu. Kalau terlihat. Tetapi kalau ternyata bulan hari Jumat sore tanggal 29 Sya'ban itu tidak terlihat, berarti istiqmal.
puasanya Syakbannya menjadi 30 hari. Berarti awal Ramadan hari Minggu. Berapa derajatnya, berapa ketinggiannya, itu nanti ada di materi Ustaz Gofur dan Ustaz Syaiful. Itu ada nanti ketahuan besok itu berapa derajat, ketinggiannya berapa, ini berapa, posisinya dari utara ke selatan, nanti ketahuan. 29 dan 30. Kemudian kalau tadi yang sifatnya ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ta'abudi, tunduk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya bagaimana ru'yatul hilal itu dilihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la tahsubu syahru hakadha wa hakadha. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dalam hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni marratan tis'atan wa ishrina wa marratan thalathina. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung hisab umur bulan. Ketika zaman Rasulullah hanya menggunakan ru'yatul hilal. Ilmu astronominya, ilmu hisabnya belum terlihat, belum ada, belum muncul. Ilmu itu belum lahir. Oleh karenanya ummiyatun, kami itu golongan orang yang ummi, yang tidak bisa menghitung, yang penting asal ru'yah. Nah, walaupun ilmu hisab itu belum terlihat, tapi menurut perhitungan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan perkiraannya 29 atau 30, karena memang tidak ada 28, tidak ada 31. 29, 30 itu di Hijriah. Hadis ini kadang-kala orang suka mengartikan dengan hitam putih, karena kalimatnya dunia itu akhirnya apa? Ya, hadis itu kan hanya untuk orang-orang awam, itu hanya untuk orang-orang awam yang kerjaannya cuma ruqyah, gak bisa hisab. Orang awam itu kan cuma ruqyah doang. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan menggunakan ta'akuli, menggunakan ilmu hisab, menggunakan astronomi. Anggapannya begitu. Padahal Nahdlatul Ulama berdasarkan Quran dan hadis menggunakan ta'abudi Al-Quran dan Al-Hadis, dan bagaimana ru'yatul hilal itu berkualitas, ru'yatul hilal yang bertanggung jawab, juga dipandu, ditunjang oleh ilmu hisab, oleh ilmu astronomi. Dan bahkan bapak dan ibu ini perlu bersyukur nih, hari ini ternyata kita akan dapat materi, bukan hanya sekedar materi astronomi, bukan hanya sekedar hisab praktis, tapi hari ini kita akan dapat tambahan hisab ruhani, falak ruhani. Ini saya punya masker, ada itunya, ada rajahnya, cuma itu bawah gitu. Nggak tahu yang lain bawah nggak ya? Ini misalnya nih, ini bicara masalah rohani ya. Ini saya keluar dulu dari astronomi. Nanti falak rohani itu nanti yang akan disampaikan materinya oleh Ki Haji Irfan Siti. Misalnya bapak mau tekan kontrak dengan perusahaan apa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, ada hitungannya. Yang bujangan masih ada bujangan, yang perawan masih ada. Saya ini dulu nama si Anu, kira-kira saya akan nikahnya hari apa, tanggal berapa, ngaduk ininya di mana, jalannya di mana, ada hitungannya. Itu falak rohani. Ini hari ini kita dapat
hadis yang dibacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengajarkan dan bisa kita berkesimpulan bahwasanya sesuai yang disampaikan oleh Rasul hakata wa hakata, bisa kita artikan bahwasanya umur hijriah ada cuma dua, yaitu 29 dan 30 hari. Yang ketiga, ayat hadis tadi mengajarkan kepada kita bahwasanya ru'yatul hilal adalah satu metode untuk memudahkan bagi umatnya dalam menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Memudahkan. Lalu dari hadis ini bisa kita simpulkan juga bahwasanya ru'yatul hilal itu mempunyai nilai ibadah, ta'abbudi, mempunyai nilai ibadah, karena di sana akan menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri, kapan akan terjadinya gerhana matahari, kapan akan terjadinya gerhana bulan. Bahkan sekarang ini dalam ilmu hisab itu bukan hanya sekedar ru'yatul hilal. Mana Ustaz Gopurnya? Ustaz Gopur dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah mulai melaksanakan ru'yah waktu subuh. Jadi jam 3 pagi kita lihat waktu subuh itu seperti apa. Dulu saya sama Ustaz Gopur dan lain-lain pernah ke NTT, ke Pulau Bajo. Di sana jam 3 pagi naik ke atas bukit, lihat bagaimana kondisinya ru'yah awal subuh. Jadi bukan hanya ru'yatul hilalnya aja, sudah lengkap. Oleh karenanya almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Ghazali Masruri, beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau punya cita-cita sebenarnya bukan hanya sekedar LFNU, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, bukan hanya sekedar itu. Beliau punya cita-cita belum terlaksana sampai beliau meninggalnya. Beliau ingin di NU itu namanya LAMANU, lembaga antariksa dan falakiyah Nahdlatul Ulama, LAMANU. Jadi antariksa, jadi lebih modern lagi. Mudah-mudahan Kiai Haji Sidil Wafa sebagai pelanjutnya mudah-mudahan bisa merealisasikan niat itu. Karena di NU itu sungguh sangat sudah modern. Ada orang-orang di luar NU satu saat datang ke PBNU, pengen lihat bagaimana sih falakiyah di NU itu seperti apa. Jadi dalam pikiran mereka yang namanya orang falakiyah itu anggapannya cuman sarungan, kitab kuning, selesai. Anggapannya. Begitu masuk ternyata kaget. Begitu masuk di falakiyah ada yang sarungan, ada yang kitab kuning, ada yang alumni dari Jerman, ada yang alumni dari Prancis, ada yang alumni dari Amerika, ada yang alumni dari Timur Tengah dan sebagainya. Beragam. Karena di sana ada orang BMKG masuk mengurus falakiyah. Di sana ada orang lapan, lembaga antariksa dan pesawat nasional mengurus falakiyah. Kombinasi berbagai macam ilmu. Bersyukur oleh karena nanti tolong ditelaah, dicamkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Gopur, Kiai Irfan Siti, Ustaz Saiful Anwar, dan juga Pak Ismail yang akan praktek langsung. Dan kemudian itu epemeris dibagikan satu-satu. Kalau yang datangnya ke belakangan nggak dapat, enggak. Mudah amat. Kenapa? epemeris ini terbatas.
Jadi yang datang duluan ya dapat itu aja. Nah itu nanti materinya bisa simpel. Bagaimana menentukan awal Ramadan menggunakan metode efemeris. Itu bukunya yang sudah Bapak dan Ibu pegang. Selain menentukan ibadah siang, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan ru'yatul hilal itu adalah ibadah, sifatnya ibadah, maka alhamdulillah bukan 3 fokus itu saja. Masjid Raya dan LF itu setiap bulan melaksanakan ru'yah. Nah setiap bulan ngadain ru'yah itu buat apaan? Puasa kagak, Idul Fitri kagak, buat apaan? Jangan salah. Setiap bulan kan ada tuh yang namanya Ayyamul Bid, puasa sunnah di tengah bulan. Kapan kita bisa menentukan kalau itu tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16? Kalau tidak dengan ru'yatul hilal diketahui awal bulannya. Jadi tidak sia-sia. Ru'yatul hilal di luar 3 itu tetap bermanfaat karena kita lihatnya adalah ibadah. Satu contoh lagi. Sudah ketahuan data hisabnya di bawah 2 derajat. Pernah di sini di apartemen itu pernah di bawah 2 derajat. Secara akal, ta'akuli, itu bulan mustahil kelihatan. Mustahil kelihatan karena berdasarkan dari ilmu hisab itu mustahil belum kelihatan. Logikanya begini kan, kalau bulan sudah tidak pasti tidak kelihatan, ngapain kita ngadain ru'yatul hilal? Ngapain kita ngadain ru'yatul hilal? Udah ketahuan tidak kelihatan. Jangan salah. Ingat kalimat yang pertama, ta'ab budi. Bulan mau terlihat atau tidak terlihat, di atas ufuk atau di bawah ufuk, tetap kita melaksanakan ru'yatul hilal semata-mata untuk mencapai nilai ibadah. Saya tanamkan kepada teman-teman falakiyah begitu. Apalagi di falakiyah itu sekarang tenaga-tenaga muda, mas pakai muda-muda semuanya. Mereka semangat tiap bulan. Karena apa? Ta'abudi. Besok nih 2 derajat secara akal gak akan terlihat, apalagi debatable. Sekarang ini Mabin sudah menentukan 3 derajat imkanul ru'yah, sementara besok dalam posisi 2 derajat. Kalau imkanul ru'yah 3 derajat secara akal gak akan terlihat. Tetapi ingat, ta'abudi, kita itu beribadah kepada Allah. Mau lihat mau kagak, yang penting ru'yah, insya Allah itu bernilai ibadah, melaksanakan perintah Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian ru'yah sebagai pengamatan dan observasi benda langit. Bagaimana, di mana letak matahari, di mana letak bulan, di mana letaknya Mars, dan lain sebagainya, yang melahirkan ilmu astronomi. Jadi ru'yatul hilal bukan hanya sekedar lihat rokok. Ternyata ru'yatul hilal itu adalah amalia ilmiah. Kok ilmiah? Ya, karena dari ru'yatul hilal itu melahirkan yang namanya ilmu astronomi, ilmu hisab. Ilmi. Jadi jangan dianggap wah yang ru'yah itu orang awam, yang hisab itu orang pintar. Bukan. Hisab lahirnya dari ru'yah. Kemudian satu hadis yang sangat umum, Rasulullah SAW bersabda, ini semuanya kita hafal nih, apalagi para peruqyah kita mesti hafal. Apa hadisnya? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Sumu
liru'yati, berpuasa Ramadanlah kalian liru'yati, karena melihat hilal. Wa aftiru liru'yati, dan berbukalah atau mengawali sawallah atau sholat Idul Fitrilah liru'yati, karena melihat hilal. Upaya sudah dilakukan, ru'yatul hilal sudah dilaksanakan, ternyata namanya kondisi alam, namanya juga kondisi alam. Kadangkala di Jakarta, di saya ini sebelum melaksanakan ru'yatul hilal di Masjid Raya, saya melaksanakan ru'yatul hilal di apartemen Season City. Di sana kendalanya itu asap, polusi udara mengumpul di atas asap. Dari Season City kemudian saya melaksanakan ru'yatul hilal di Pulau Seribu. Kalau di Pulau Seribu emang enak, nggak ada paparan. Di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari kendalanya, kalau posisi hilal ada di sebelah utara, kita kepentok ini nih, apartemen sebelah sini lah, kepentok. Kalau di sebelah selatan, kadang-kadang suka kepentok di pohon-pohon yang sebelah selatan sana, kadang-kadang. Terus saya pun juga udah keluh aja nih, waduh, ini besok dalam posisi 2 derajat aja udah kepentok di pohon itu tuh. Nah, antisipasinya kita ru'yatul hilal pindah ke rumah susun sini nih, lantai 17. Itu rada-rada aman, nggak mentok gedung ini, nggak kena pohon itu. Kemarin saya ngisi khotib di Senayan City, ngobrol-ngobrol, saya ditawarin, bagaimana kalau seandainya ru'yatul hilal nanti urusannya saya di mana? Baik, siapa tahu baik? Baik, ini nih Muara Karang, katanya di lantai 28 Muara Karang, baik. Saya juga belum tahu tuh. Saya ditawarin di situ, silakan kalian ru'yatul hilal di situ. Fasilitas kami siapkan, wifi-nya kami siapkan, untuk acara live streaming kami siapkan. Baik, pinggir laut Muara Karang ya, ada yang tahu tuh? Masuk Solo dikit. Ya, ujung Pantai Utara. Pantai ya. Kalau baru tuh Muara Baru atau Muara Karang? Muara Karang ya. Karang kanan. Yang kanan. Kalau nggak salah arah Mesir Nurul Jannah atau Nurul Jannah? Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah. Nggak jauh dari Raudhatul Jannah. Itu ada namanya Baywalk. Kemarin tuh saya ditawarin begitu. Saya bilang nanti saya mau atau tidak, besok saya akan melaksanakan pelatihan ru'yatul hilal, tergantung para kader. Kalau para kader mau, silakan. Nanti tinggal kita beliau ini siap untuk memfasilitasi. Ahlan wa sahlan Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun. Beliau adalah ketua Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari dan beliau juga salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena beliau sudah hadir, materi saya cukupkan karena pada intinya adalah perspektif fikih, perspektif hukum Islam. Cuma tadi saya lebih mendekatkannya kepada perspektif Nahdlatul Ulama. Dari saya cukupkan, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.